Setelah ketua sekte Ironhead itu mendengar ucapan Suryong, seketika ia mengingat kembali pesan terakhir sahabatnya yang baru saja meninggal dunia. Tiba-tiba tanpa disadari, ketua Ironhead telah meneteskan air matanya. "Apa?" sahut ketua sekte Ironhead itu ke Suryong. "Sial, mataku kemasukan debu." Lanjut ucap ketua sekte Ironhead itu sembari mengusap air matanya. "Aku menangis hanya karena beberapa patah kata," gumam ketua Ironhead. Kemudian, ketua Ironhead itu telah bangkit kembali dan bersiap dengan senjata di kedua tangannya. "Kau pasti bercanda. Beraninya mau mengelabuiku? Kau mau memberiku pekerjaan? Kau pikir aku percaya omong kosong itu?" ucap ketua Ironhead sembari dengan cepat mencoba kembali menyerang Suryong. "Apa benar namanya Jangsam, temanmu yang meninggal itu?" ucap Suryong. Seketika, ketua Ironhead pun sejenak terdiam. "Kalau bisa, aku ingin menolongnya, tapi keadaannya sudah tidak tertolong lagi. Maaf sudah menguping, tapi aku bisa mengabulkan permintaan terakhir temanmu?" lanjut ucap Suryong. Namun sang ketua Ironhead itu tidak mau mendengar ucapan Suryong. "Diam, ku bilang diam," sahut ketua Ironhead itu dengan sangat kesal ke Suryong, dan setelahnya ia pun menyerang Suryong dengan niat menghabisi yang sangat kuat. Tetapi dengan sangat mudah Suryong dapat menghindar dari serangan ketua Ironhead itu. "Aku tidak peduli meski berakhir di sini. Setidaknya akan aku pisahkan satu lengannya," pikir ketua Ironhead sembari dengan kuatnya melemparkan kapaknya ke Suryong. "Tidak, setidaknya akan aku lepaskan satu jarinya," pikir lagi ketua Ironhead. Tetapi serangan dari ketua Ironhead itu dengan mudahnya dapat ditangkis Suryong. "Kau sangat sempurna untuk mempelajari teknik kapak bergaung surgawi," ucap Suryong ke ketua Ironhead itu yang terlihat terus menyerang Suryong dengan sorot matanya yang tajam. "Kepalamu itu?" ucap lagi Suryong, sembari sedikit mengeluarkan tekniknya ke ketua Ironhead yang akan menyerangnya lagi. Tekniknya itu pun tepat mengenai kepala sang ketua Ironhead. "Bagaimana kalau digunakan dengan cara yang berbeda?" lanjut ucap Suryong, sembari terlihat tubuh sang ketua Ironhead berputar karena terkena teknik Suryong. Lalu Suryong pun melempar tubuh ketua Ironhead itu. Tetapi, dengan sangat cepat dan tepat, dengan menggunakan tangannya, ketua Ironhead itu dapat menahan tubuhnya tidak terjatuh. Setelahnya ia pun kembali melesat, membalas Suryong. Tetapi, lagi-lagi Suryong dapat menghindari serangan ketua Ironhead itu. Dan setelahnya, dengan tekniknya Suryong menangkap lengan dari ketua Ironhead. Kemudian ia menjungkir balikkan tubuh dari ketua Ironhead. "Sebenarnya siapa kau? Berhenti main-main. Kalau kau mau menyelesaikanku, selesaikan saja sekarang juga," ucap kesal ketua Ironhead sembari menoleh ke Suryong. Seketika, dengan sangat cepat, tongkat naga hitam Suryong sudah berada tepat di atas kepala ketua Ironhead. "Kalau aku ingin mengumpulkan bandit agar aku bisa bersikap jadi bos mereka, untuk apa aku membiarkanmu dan melakukan sejauh ini?" terang Suryong ke ketua Ironhead. Sejenak, mereka berdua pun saling menatap dengan sorot mata yang tajam. "Jadi apa yang mau dilakukan orang sehebat dirimu di tempat ini?" tanya ketua Ironhead ke Suryong. "Aku ingin mengumpulkan pasukan perkampungan ini dan mendirikan sekte yang layak," jawab Suryong ke ketua Ironhead. "Sekte?" sahut ketua Ironhead, bingung. "Benar, aku akan memasukkan bandit yang tidak tertolong ke penjara dan mengajarkan bela diri pada yang masih bisa dibenahi," lanjut jelas Suryong ke ketua Ironhead. "Kenapa kau ingin melakukan itu?" tanya lagi ketua Ironhead ke Suryong. "Kau tidak perlu tahu alasannya. Yang penting adalah, dengan berada di bawahku, kau bisa mempelajari bela diri dengan benar. Seni bela diri unggulan yang bisa membuatmu jadi master bela diri sungguhan," ucap lagi Suryong ke ketua Ironhead sembari mengeluarkan ki pedangnya di hadapan ketua Ironhead. "Seni bela diri sungguhan?" sahut ketua Ironhead yang sangat kaget setelah melihat ki pedang yang Suryong tunjukkan padanya. "Tunggulah di penginapan yang menjual mie tidak enak sampai pagi menyingsing," lanjut ucap Suryong ke ketua Ironhead. Setelah Suryong meninggalkan ketua Ironhead, kemudian terlihat ketua Ironhead itu pun terkulai lemah di sana. "Sial, apa gunanya melakukan itu?" keluh ketua Ironhead.
"Bocah, kau bisa berakhir membeku kalau tidur di sini," tegur tiba-tiba si nenek dari klan Hao ke ketua Ironhead. "Kok nenek di sini? Bukankah harusnya nenek pura-pura lemah dan bodoh?" sahut ketua Ironhead, yang sedikit kaget setelah melihat nenek dari klan Hao itu menghampirinya. "Kesampingkan itu, aku ingin membicarakan tentang orang yang telah mengajarmu," ucap lagi nenek dari klan Hao itu ke ketua Ironhead. "Dia adalah Baek Suryong, seorang guru dari perguruan Azure Dragon," ungkap sang nenek dari klan Hao itu ke ketua Ironhead. "Seorang guru dari perguruan Azure Dragon? Sudah kuduga dia terlalu hebat. Pantas saja dia bicara tentang mengajari seni bela diri unggulan," sahut ketua Ironhead menanggapi ucapan dari nenek klan Hao itu, sembari mengingat kembali keinginan masa kecilnya yang ingin belajar seni bela diri di perguruan Azure Dragon. "Kalau orang sepertiku mempelajari seni bela diri seperti itu, mungkin aku bisa jadi prajurit murim," lanjut ucap ketua Ironhead sembari menghayal di depan nenek dari klan Hao itu. "Mimpi saja. Kau pikir gampang jadi prajurit murim?" sahut sang nenek dari klan Hao itu menanggapi tingkah konyol dari sang ketua Ironhead. "Jadi, bagaimana? Mau bekerja untuknya?" lanjut ucap sang nenek dari klan Hao, juga bertanya ke ketua Ironhead. "Sejujurnya, aku tidak tahu perkataannya itu bisa dipercaya sepenuhnya atau tidak," sahut ketua Ironhead menanggapi pertanyaan dari sang nenek dari klan Hao. "Sebenarnya, Cheong Chan lah yang membawanya ke sini," ungkap sang nenek lagi ke ketua Ironhead. Sontak saja ketua Ironhead pun sangat kaget setelah mendengar ucapan dari nenek klan Hao. "Iya, dia menyuruhku untuk percaya pada Cheong Chan alih-alih dirinya. Tapi, kau tahu, bukan hanya pada Cheong Chan, aku juga ingin percaya padanya," ucap lagi nenek dari klan Hao itu ke ketua Ironhead. "Kenapa?" tanya ketua Ironhead. Wajah Cheong Chan terlihat lebih ceria setelah bertemu dengannya. "Bukankah alasan itu sudah cukup?" lanjut ucap sang nenek dari klan Hao itu menjawab pertanyaan ketua Ironhead. "Nenek, aku lapar," ucap ketua Ironhead ke nenek dari klan Hao. "Baiklah, ayo masuk, aku buatkan mie untukmu," sahut sang nenek menuruti permintaan ketua Ironhead, sembari bersama mereka kembali menuju penginapan milik nenek dari klan Hao. Beberapa waktu kemudian, Suryong pun menemui lagi ketua Ironhead yang sedang makan mie dan si nenek pemilik penginapan itu. Lalu Suryong pun menjelaskan sesuatu yang dia rencanakan ke ketua Ironhead. Setelahnya, terlihat ketua Ironhead sangat kaget setelah mendengarkan rencana Suryong. "Kalian paham kan? Kalau masih ada yang bingung, katakan sekarang," ucap Suryong. Seketika saja, ketua Ironhead sangat terkejut, karena ia baru mengingat ucapannya ke para bawahannya sebelum ia bertemu dengan Suryong. "Oh iya, aku bilang pada teman-temanku untuk bubar kalau aku tidak kembali pagi ini," ucap ketua Ironhead. "Dasar bajigur, kok bisa lupa hal penting begitu?" sahut Suryong menanggapi ucapan ketua Ironhead. "Tadi katanya kau menguping pembicaraan kami? Harusnya ingatkan aku dong," balas ketua Ironhead ke Suryong. Melihat tingkah mereka berdua, sontak saja sang nenek dari klan Hao itu pun menjadi jengkel dan marah ke mereka berdua. "Bocah bajigur, kalau punya waktu berdebat, sebaiknya langsung lari ke sana," teriak sang nenek ke Suryong dan ketua Ironhead. Kemudian, scene pun beralih di situasi para bawahan ketua Ironhead. Terlihat, semua bawahan ketua Ironhead telah berkumpul. "Teman-teman, sepertinya Ironhead telah berakhir di tangan faksi Crimson Tiger. Semua harta di dalam jadi milik kita. Ambil. Tapi, sial, adakah tempat yang bisa kita tuju dengan perubahan kecil ini? Jadi, aku akan pergi menyelamatkan si keras kepala Ironhead. Yang sependapat, ayo ikut aku," ucap salah seorang teman Ironhead yang berperan menjadi pemimpin di sana, sembari melepaskan kunci berangkas yang diberikan Ironhead sebelumnya. Dengan serempak, semua rekan-rekannya yang lain pun berteriak menyetujui ucapan tersebut, sembari menangis membayangkan tentang pengorbanan Ironhead. Seketika saja, Suryong dan Ironhead pun telah tiba di sana. Melihat situasi itu, sontak saja Ironhead pun berteriak ke semua bawahannya di sana. "Diam, dasar bajigur! Kalian membuatku malu, bajigur!" teriak kesal Ironhead ke semua bawahannya di sana. Sembari terlihat juga Suryong yang menahan tawanya dikarenakan tingkah konyol bawahan Ironhead kala itu. "Ironhead, bajigur, aku senang melihatmu," ucap sahabat Ironhead yang sebelumnya berorasi, sembari memeluk Ironhead dengan sangat terharu, senang melihat Ironhead baik-baik saja.
Iya, aku kembali, teriak Ironhead sembari menghentakkan kepalanya ke wajah sahabatnya itu. Jadi, berhentilah bersikap bodoh dan dengarkan aku, dasar bajigur, lanjut ucap Ironhead. Lalu, Ironhead pun memperkenalkan Suryong ke semua anggotanya. Orang ini adalah ketua baru kita. Maksudku, pemimpin sekte. Dan mulai sekarang, dia akan mengajari kita bela diri. Terang Ironhead ke semua bawahannya. Pemimpin sekte, silahkan katakan sesuatu. Lanjut ucap Ironhead dengan gugup ke Suryong. Mendengarkan hal itu, sontak saja salah satu temannya menanggapi ucapan Ironhead. Kau membual apa sih? Sudah tak waras ya? Mana mungkin lelaki ringkih sepertinya jadi pemimpin sekte? Ucap rekannya itu. Mendengar ucapan itu, sontak saja rekan-rekan yang lainnya juga sependapat. Mendengar keluhan orang-orang yang ada di sana, seketika ekspresi Suryong pun berubah menjadi tersenyum masam. Menyadari ekspresi Suryong seperti itu, sontak saja wajah Ironhead berkeringat dingin. Dasar bajigur, kalau tidak mau berakhir, tutup mulut kalian. Ucap Ironhead memperingati semua teman-temannya. Tidak, biarkan saja. Aku sendiri yang akan meyakinkan mereka. Sahut Suryong ke Ironhead. Meski akan sedikit sakit sih, lanjut ucap Suryong, dan dengan sangat cepat Suryong telah menghilang. Dan dalam sekejap, suara kelepakan pun terdengar di mana-mana. 15 menit kemudian, setelahnya, terlihat semua anggota Ironhead itu pun memberikan hormatnya ke Suryong dengan membungkukkan tubuhnya. Sepertinya akan memakan waktu lama untuk membentuk mereka menjadi pria baik-baik. Pikir Suryong, menilai sikap semua rekan-rekan Ironhead itu. Tuan, apa yang akan kita lakukan sekarang? Apa kami perlu bawa perlengkapan? Tolong katakan sesuatu. Kami akan langsung mengubah faksi Crimson Tiger jadi lautan saus tomat dalam sekejap, ucap teman dekat Ironhead ke Suryong. Seketika saja kepala orang itu terkena tongkat naga hitam Suryong. Untuk sekarang, jangan lakukan apa-apa. Tidak boleh berkelahi juga, ucap Suryong memberi perintah pertamanya ke semua orang-orang yang telah ia rekrut itu. Apa? Bukankah Anda ingin merebut daerah ini? Mana bisa kalau tidak berkelahi? Sahut Ironhead merespon ucapan Suryong barusan. Karena urusan bertarung, biar untuk pendekar muda, perguruan saja. Kalian fokus latihan bersikap selayaknya pendekar bela diri saja. Jelas Suryong menjawab pertanyaan Ironhead. Kita mulai membangun markas dulu. Sia-sia direnovasi karena sudah mau ambruk. Bongkar ulang saja, lanjut ucap Suryong. Apa? Tapi kami tidak punya uang, sahut teman dekat Ironhead ke Suryong. Tiba-tiba, dari luar tempat itu, terlihat pengelola Bok yang sudah berubah tampilannya seperti seorang bangsawan, telah tiba di sana sembari menyapa Suryong. Ah, pengelola Bok, Anda sudah sampai, sahut Suryong ke pengelola Bok. Aku memang sudah baca rinciannya dari surat, tapi berpikir Anda benar-benar akan membersihkan pemukiman ini, Anda akan melakukan pekerjaan yang sangat berarti. Ini akan membantu toko naga putih jadi semakin berkembang. Tapi orang-orang ini sepertinya akan butuh waktu lama untuk bisa menjadi pria baik-baik, ucap pengelola Bok sembari melihat rekan-rekan Ironhead. Pasti bisa lebih cepat kok, sahut Suryong menanggapi penilaian pengelola Bok. Benar, saya akan percaya karena Anda ahlinya dalam hal itu. Kalau begitu, seluruh modal dan tenaga kerja yang diperlukan untuk membangun markas sekte akan sepenuhnya ditanggung oleh toko naga putih. Sahut lagi pengelola Bok ke Suryong. Saya mengucapkan terima kasih atas bantuan toko naga putih. Balas Suryong ke pengelola Bok, sembari juga terlihat Ironhead dan teman-temannya sangat terkejut setelah mendengar perbincangan Suryong dengan pengelola Bok. Ya, aslinya semua uang itu punyaku sih, gumam Suryong dalam benaknya. Tapi guru baik, apa akhir-akhir ini Anda melihat tuan muda? Tanya pengelola Bok ke Suryong. Sepertinya dia sangat sibuk. Aku kadang-kadang berkirim surat dengannya. Jawab Suryong ke pengelola Bok dengan ekspresi yang sedikit canggung. Benar-benar, beliau sangat sulit dipahami. Sahut pengelola Bok. Ya, setidaknya dia masih mengirim surat. Balas lagi Suryong ke pengelola Bok. Oh iya, apa Anda sudah memutuskan nama sektenya? Ucap lagi pengelola Bok bertanya ke Suryong. Sudah. Namanya Sekte Rehabilitasi. Jawab Suryong ke pengelola Bok, hidup yang berubah. Aku tidak bisa melakukan apapun pada perbuatan yang telah mereka lakukan, tapi setidaknya aku akan membantu mereka agar bisa hidup tanpa melakukan perbuatan buruk lagi. Pikir Suryong dalam benaknya, sembari melirik ke arah semua orang yang telah ia rekrut menjadi pengikutnya.